Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tokoh dan penokohan dalam cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Pertama, saya akan mengenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Anissa, NIM 21040402 dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir kajian prosa fiksi. Di sini saya akan membacakan sinopsisnya terlebih dahulu. Kisah ini menceritakan tentang sebuah kampung yang baru 4 tahun belakangan ini memiliki penerangan yang bersumber dari tenaga listrik dan semua warga berbondong-bondong untuk memasang listrik. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Haji Bakir, tokoh yang enggan memasang listrik. Haji Bakir tetap menggunakan penerangan seadanya. Hal ini menimbulkan gunjingan dari tetangganya, mulai dari celotehan, memfitnah, sampai menuduh yang tidak-tidak. Dan anaknya pun ikut merayu Haji Bakir untuk memasang listrik. Tetapi Haji Bakir tetap pada pendiriannya untuk tetap tidak memasang listrik. Sebelum Haji Bakir meninggal, ia mengatakan kepada anaknya alasan mengapa ia tidak memasang listrik. Karena alasan yang mungkin tidak masuk akal, dan toko aku memilih untuk menutupi alasan ayahnya tersebut karena takut muncul lagi celotehan baru. Setelah Haji Bakir meninggal, tepatnya 100 harinya, diadakan tahlilan dan semua tetangga melihat lampu neon yang sudah terpasang di platform rumahnya. Sambil tersenyum lantas, hal ini membuat anak Haji Bakir merasa kesal dan menjelaskan kepada tetangga kenapa ayahnya enggan memasang listrik. Mendengar alasan itu, semua tetangga hanya menunduk diam dan tidak terdengar celotehan sedikit pun dari mulut mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh dan penokohan di dalam cerpen. Pertama ada tokoh aku. Tokoh aku memiliki pemikiran yang sama dengan tetangganya dan sempat membujuk ayahnya untuk memasang listrik. Dalam kutipan, loh, kenapa aku dan ayah tidak ikut beramai-ramai bersama orang sekampung membunuh bulan? Pernyataan tersebut lantas membuat ayahnya merasa kesal. Di dalam kutipan itu sudah jelas bahwa anaknya ingin juga memasang listrik seperti tetangga-tetangga lainnya. Yang kedua adalah tidak terima jika ayahnya disakiti oleh celotehan yang lain. Dalam kutipan, aku tak rela ayah mendapat cercaan yang lebih banyak lagi. Di sini, anaknya sudah tahu bahwa tetangga sangat tidak suka oleh ayahnya karena ayahnya enggan untuk memasang listrik. Dia tidak terima jika ayahnya diceloteh dengan lebih celotehan yang lebih banyak lagi, karena itu membuat dia sakit hati. Yang selanjutnya adalah sayang dan sangat peduli kepada ayahnya. Dalam kutipan, apakah ayah khawatir di rumah sakit nanti ayah akan dirawat di ruang yang diterangi oleh lampu listrik? Bila demikian halnya, maka akan kuusahakan agar mereka menyalakan lilin saja. Di dalam kutipan tersebut terlihat bahwa anaknya ingin melakukan apapun agar ayahnya itu mau ke rumah sakit untuk berobat. Yang terakhir adalah membela ayahnya yang sudah tiada dan siap menerima resiko yang dilakukannya. Dalam kutipan, ayahku memang tidak suka listrik. Beliau punya keyakinan hidup dengan listrik akan mengundang keborosan cahaya. Apabila cahaya dihabiskan semasa hidupnya, maka ayahku khawatir tidak ada lagi cahaya bagi beliau di dalam kubur. Aku siap menerima celotehan dan olok-olokan yang mungkin akan dilontarkan tamu. Dari situ dapat kita ketahui bahwa anaknya sangat takut kalau ada yang mencemooh ayahnya lagi. Dia dengan spontan menjelaskan alasan mengapa ayahnya tidak mau memasang listrik. Yang selanjutnya ada tokoh tetangga, mempunyai kegemaran berceloteh seenaknya terhadap tokoh ayah. Dalam kutipan, Haji Bakir itu seharusnya berganti nama menjadi Haji Bakil.
Dia kaya tetapi tidak mau pasang listrik. Tentu saja dia khawatir akan keluar banyak duit. Dari kutipan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tokoh tetangga memiliki sifat yang iri hati. Dia langsung mengganti nama seseorang yang awalnya bakir menjadi bakhil, merupakan suatu perbuatan yang tidak bagus. Yang selanjutnya adalah memfitnah ayah. Dalam kutipan, tentu saja Haji Bakir itu tidak mau pasang listrik karena tuyul tidak suka dengan cahaya terang. Dalam kutipan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dia, tetangganya itu langsung melontarkan kata-kata yang tidak masuk akal karena bilang bahwa ayahnya tersebut memelihara tuyul dan tidak suka cahaya terang. Itu termasuk hal yang tidak masuk akal. Nah, selanjutnya ada menyindir dalam kutipan, nah lebih enak dengan listrik ya kan mas? Dalam kutipan tersebut terlihat bahwa warga tersebut membandingkan antara anak si Haji Bakir yang baru memasang listrik dan tetangga yang lain yang sudah lama memasang listrik. Selanjutnya adalah tokoh ayah. Tokoh ayah diperankan, sifat ayah adalah yang pertama taat agama. Dalam kalimat, tasbih di tangan ayah yang selalu berdecik tiba-tiba terhenti. Dari kalimat tersebut, kita tahu bahwa ayahnya selalu memegang tasbih, walaupun tiba-tiba berhenti karena sesuatu hal yang mungkin menyakiti hatinya. Yang kedua adalah mudah tersinggung. Dalam kutipan, jadi kamu sama seperti orang-orang yang mengatakan aku bakhil dan pelihara tuyul. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kalimat tersebut adalah langsung merasa tersinggung dengan ucapan orang yang menurut dia tidak enak. Yang selanjutnya adalah sayang kepada anaknya. Dalam kutipan, sudahlah nak, kamu lihat sendiri aku hampir mati. Sepeninggalanku nanti, kamu bisa secepatnya memasang listrik di rumah ini. Sang ayah terlihat, dalam kutipan itu terlihat sang ayah tidak terima jika anaknya diolok-olok juga karena enggan untuk memasang listrik. Dan saat dia meninggal nanti, ayahnya menyuruh anaknya untuk memasang listrik. Tetapi dari kalimat sepeninggalanku nanti kamu bisa secepatnya memasang listrik di rumah. Dalam kalimat sudahlah nak, kamu lihat sendiri aku hampir mati. Di situ tokoh ayah merupakan tokoh yang tidak berpikir optimis. Dia memilih untuk tetap tinggal di rumah, tidak mau ke rumah sakit dan menunggu ajal menjemputnya. Sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.